warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, dan kami dari program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah turut berduka cita, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kepada Bapak almarhum Prasojo Esos yang merupakan Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah, dan kepada almarhum Bapak Haji Ayub Balasira atau Om Kota pada hari ini meninggal dunia. Insya Allah kita doakan husnul khotimah, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ibu-ibu kita kirim surah Al-Fatihah. 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 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ibu-ibu. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Husein Habibu MHI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Kiai? Sehat. Alhamdulillah. Syukron Pak Kiai telah hadir di studio kami. Beliau merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majlis Taklim An-Nisa Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang makna bulan Muharram, Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam dinamakan bulan Muharram karena bulan tersebut memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan. Bahkan bulan ini memiliki keistimewaan sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Husein Habibu MHI untuk memberikan tausiah. Kepada Pak Kiai, tafadhol, kami silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Palu yang saya cintai, ibu-ibu pengajian An-Nisa dari Kelurahan Kamonji yang saya muliakan. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bertemu dalam kajian untuk mencari makna daripada Muharram. Insya Allah pertemuan kita pertemuan yang marhamah, pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Habibullah
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik beserta alaihi. seluruh kerabat keluarga, dan kepada kita yang sedang bermuhasabah, yang sedang menghitung diri, sedang mengintrospeksi diri, dan banyak berzikir kepada Allah. Apalagi kita berada di bulan Muharram, tahun baru Islam, dan insya Allah kehadiran kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di bulan Muharram ini kita isi dengan zikir-zikir kepada Allah, zikir bagiatus salihah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah alil azim. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang berzikir dan zikir ini akan didoakan oleh seluruh makhluk Allah yang terkena sinar matahari. Masya Allah. Dan kita diberikan pahala oleh Allah lebih berat daripada dunia bersama isi-isinya. Tentu kita bertanya, apa Muharram itu? Muharram itu adalah sebuah kesucian yang diberikan oleh Allah. Dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua Zulkaidah, yang ketiga Zulhijjah, dan yang keempat bulan Rajab. Di bulan Muharram ini yang ditetapkan sebagai bulan yang berada di tahun Hijriah. Bulan Muharram ini ditetapkan berdasarkan pertemuan antara Khalifah Umar dengan para ulama-ulama pada saat itu, para sahabat pada saat itu. Karena ketetapan-ketetapan atau bulan-bulan yang sebelum Rasulullah SAW, sebelum para sahabat dan sebelum khalifah-khalifah ini, yang dipakai itu adalah bulan-bulan yang dianut oleh bangsa-bangsa sebelum Rasulullah, yaitu bangsa Yahudi. Maka ditetapkanlah ada 12 bulan. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir. Kemudian berikutnya ada Rajab, berikutnya ada Syaban, berikutnya ada Ramadan, berikutnya ada Syawal, berikutnya ada Zulkaidah, dan berikutnya ada Zulhijjah. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Apa yang pernah terjadi di bulan Muharram ini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam ke surga di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Nabi Adam itu pernah berbuat salah, maka tobat yang mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana dzolamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di bulan Muharram juga Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Ketika Nabi Yunus dibuang oleh saudaranya, ditelan oleh ikan besar. Dan di dalam perut ikan Nabi Yunus berzikir kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah di jam 4 sore. Sehingga Nabi Yunus pada saat itu bersujud kepada Allah. Bersujud kepada Allah 4 kali. Nabi Yunus bersujud kepada Allah. Dan itulah diabadikan oleh Allah sebagai sembahyang asar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Muharram ini di mana Allah membebaskan, menyelamatkan Nabi Musa dari cengkraman Fir'aun. Di bulan Muharram juga Allah menenggelamkan Fir'aun yang cukup berkuasa. Bahkan Fir'aun ini menyatakan dirinya, menyampaikan dirinya karena sudah terlalu berkuasa. Dia menyampaikan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kamu yang paling besar, yang paling tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun, dan ketika mereka terjadi pergumulan, terjadi peperangan, di saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk membelah Laut Merah, dan ketika itu Nabi Musa lari di celah-celah laut yang terbelah, dan kemudian Allah menenggelamkan Raja Fir'aun. Juga terjadi di bulan Muharram. Di bulan Muharram juga terjadi
ketika Allah membebaskan Nabi Ibrahim dari apinya Raja Namrud. Di bulan Muharram Allah mengobati, menyembuhkan Nabi Ayub. Di bulan Muharram juga Allah menerima tobatnya Nabi Daud. Di bulan Muharram juga Allah menaikkan derajatnya Nabi Idris. Di bulan Muharram juga Allah melahirkan seorang nabi sebelum Rasulullah, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam. Banyak yang terjadi, ibu-ibu sekalian, para pemirsa sekalian, sehingga Muharram ini adalah salah satu dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus disebut dengan Muharram? Muharram itu kita dilarang, diharamkan kita berbuat yang tidak baik, diharamkan kita berbohong. Ibu-ibu ada berbohong? Iya. Iya. Diharamkan kita mencelah orang lain, diharamkan kita memfitnah orang lain, diharamkan kita berzina, diharamkan kita melakukan seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan keaiban orang lain juga dilarang di bulan Muharram ini. Yang paling banyak melakukan pembicaraan terhadap orang lain laki-laki, ibu-ibu tidak ada. Pangulin tokaili begitu nonturo langsung simpovaya. Nanguli tona. Iya. Padahal kita tidak pernah tahu, 1 jari kita arahkan pada orang lain, ada 3 jari menunjuk kepada kita. Tai mata di mata orang kita lihat, tapi tai mata berada di mata kita tidak mampu kita lihat. Di bulan Muharram ini semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melakukan ibadah. Bahkan tadi disampaikan oleh Ustadz Bambang tadi, bahwa di bulan Muharram ini puasa yang utama sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bahkan puasa kita di saat kita berada pada bulan Asyura. Ada 2 puasa kita. Ada puasa namanya puasa Tasua, puasa pada hari yang ke-9. Dan ada puasa Asyura. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Asyura, pada hari Asyura, pada hari yang ke-10, itu diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya, amalannya 10.000 malaikat. Seperti amalannya 10.000 syahid. Seperti amalannya 10.000 haji dan orang-orang yang berumrah. Betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah. Bahkan pada hari Asyura, pada hari yang ke-10 itu diarahkan kita oleh para ulama kita, oleh Nabi Rasulullah SAW untuk mengusap kepalanya anak yatim. Untuk memberikan kelonggaran kepada orang, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita mengusap kepalanya anak yatim, kita akan dinaikkan derajat kita sebagaimana rambut yang ada di kepalanya anak yatim. Masya Allah. Coba kamu hitung itu. Berapa rambut yang ada di kepalanya anak yatim. Kalau 10 orang anak yatim yang kita berikan kelonggaran, yang kita bantu 10 kepala yang punya rambut, begitu derajat yang diberikan kepada orang yang mengusap kepalanya anak yatim. Betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa kita, puasa Tasua, puasa pada hari yang ke-9, ini sebenarnya puasa Asyura itu puasa yang hari ke-10, karena Rasulullah tidak mau mengikuti bangsa Yahudi, maka dia menyampaikan untuk berbeda dengan Yahudi, maka disebut ada puasa Tasua, yaitu puasa pada hari yang ke-9. Tetapi Rasulullah menyatakan puasa di hari ke-10, yaitu Asyura, puasa Asyura itu apabila kita melakukan sama seperti puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, para pemirsa dan ibu-ibu sekalian, di bulan yang kita kenal dengan Muharram ini sebagai bulan kebangkitan Islam, sebagai bulan tahun baru kita umat Islam, ini sebenarnya banyak kita bermuhasabah. Dari 12 bulan yang kita lalui, pandangan kita sudah kita arahkan kemana? Langkah kita sudah kita langkahkan kemana? Apakah kita pernah melakukan yang baik? Apakah kita sudah sempurna ibadah kita? Apakah sudah melakukan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk memulai pada hari ini, yang pertama yang kita harus lakukan, bagaimana kita berbuat baik kepada Allah dan bagaimana kita berbuat baik antara kita sesama manusia. Duribat alaihi wudillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas.
Manusia tidak akan terhina dalam pandangan Allah apabila manusia menjaga dua hubungan. Yang pertama secara vertikal kepada Allah, yang kedua secara horizontal antara kita sesama manusia. Kita akan diterima oleh Allah apabila kita baik dengan manusia. Dan juga kita tidak akan diterima oleh Allah baik kepada Allah, tapi kita tidak baik antara kita sesama manusia. Maka di bulan Muharram, mari kita bermuhasabah, mari kita menghitung diri, mari kita mengintrospeksi diri, mari kita menulis buku baru kita, kitab baru kita. Karena pada saat 12 bulan yang lalu, kita sudah lupakan dan kita isi dengan banyak berzikir kepada Allah dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini pengantar saya untuk dapat kita diskusikan pada hari ini. Insya Allah di tahun baru Islam ini kita mulai baru, membuka lembaran baru, dan insya Allah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi amalan-amalan kita dalam rangka kita menjemput kehidupan kita yang akan datang. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu di tanah mana kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu di nafas yang keberapa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu di langkah yang keberapa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin saja bahwa semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini pengantar saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Kiai tadi sudah menyampaikan bahwa di bulan Muharram ini banyak nabi-nabi yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram dan dimasukkan dalam surganya Allah di bulan Muharram. Dan juga Pak Kiai menjelaskan di bulan Muharram tentunya ada nabi yang dikeluarkan dari perut ikan, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian bagaimana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram dari cengkraman Fir'aun. Dan juga di bulan Muharram tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dan beberapa nabi. Dan juga Pak Kiai menyampaikan bahwa di bulan Muharram ini kita diharamkan untuk berbuat zolim atau berbuat kejahatan. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema makna bulan Muharram tahun baru Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Hussein Habibu MHI yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, sebelum kita ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Anisa Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat untuk bertanya. Silakan, Bu. Ya, silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hadra dari Majelis Anisa. Ingin bertanya Pak Ustadz, apa keutamaan puasa Asyura di bulan Muharram dan apa amalan yang paling utama di bulan Muharram? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Hadra ya. Satu lagi, saya persilakan. Silakan berdiri Bu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma, asal Majelis Taklim Anisa, yang mana kita sama-sama dengar tadi bulan Muharram adalah bulan kesucian, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang mana kita lihat di mana-mana, saking mulianya bulan Muharram ini, kita lihat di sekolah, di masyarakat akan melaksanakan upacara, bahkan melaksanakan tablik. Nah, dalam hal ini yang saya pertanyakan adalah bahasa-bahasa orang tua kita dulu. Bahasa-bahasa orang tua dulu yang menjadi membudaya pada saat ini. Iya. Bulan Muharram ini panas.
Iya, iya. Iya. Bahkan kita dilarang untuk keluar rumah. Nah, saya hubungkan dengan kejadian-kejadian atau bahasa orang tua kita, panas bulan Muharram. Setelah kita lihat kejadian-kejadian beberapa hari sehubungan dengan hari Muharram, di Palu ada banjir, Baik. di Gorontalo sana juga banjir. Nah, dalam hal ini saya meminta kan sama Ustadz untuk menjelaskan seperti pemahaman orang tua dulu. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Fatma. Kita terima line telepon. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Fitri di Talise. Baik, Ibu Fitri, langsung pertanyaannya kepada Ustadz. Iya, Pak Ustadz, saya ingin bertanya, ini biasanya kita di bulan Muharram itu kebiasaan dan adat istiadat orang tua kita dulu dan juga turun ke kita. Itu kalau bulan Muharram dibilangnya kita belanja perlengkapan rumah, sapu, piring-piring, Iya. pokoknya perlengkapan rumah katanya itu akan jadi baik untuk tahun yang sekarang begitu. Itu seperti apa Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Fitri di Talise. Baik, mungkin kita jawab dulu Pak Kiai sebelum kita ke penelpon. Dari Ibu Hadra dulu. Pak Kiai, tentang keutamaan puasa Asyura dan amalan-amalan di bulan Muharram seperti apa? Pak Kiai, tafadhol. Ya, terima kasih Ibu Hadra. Tadi saya sampaikan bahwa puasa pada hari Asyura, pada hari yang ke-10, berarti kena hari apa itu? Hari Selasa ya. Karena hari yang ke-9 itu tanggal 7, tanggal 8. Jadi nanti ibu-ibu di sini bisa kita amalkan supaya kita puasa pada hari yang ke-9, tanggal 7 dan tanggal 8. Tadi pertanyaan apa makna yang ada di balik itu? Rasulullah SAW menyampaikan, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, pada hari yang ke-10, maka ia akan diberikan pahala seperti pahalanya 10.000 malaikat. Masya Allah. Mereka akan diberikan pahalanya sebagaimana pahala 10.000 orang naik haji dan umrah. Mereka akan diberikan pahala oleh Allah 10.000 orang yang mati syahid. Betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah. Dan bagaimana kita melakukan mengintrospeksi diri, melakukan ibadah-ibadah pada hari Asyura. Banyak kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Untuk mulut saya yang sering cerewet. Iya. Ya Pak Kiai. Ini terutama laki-laki, perempuan tidak. Ya. Astaghfirullahaladzim untuk hidung. Astaghfirullahaladzim untuk mata. Astaghfirullahaladzim untuk telinga. Astaghfirullahaladzim untuk hati. Hati yang penuh dengki, dendam, iri hati dan macam-macam. Astaghfirullahaladzim untuk tangan yang sering nunjuk-nunjuk orang. Astaghfirullahaladzim untuk kaki. Karena inilah yang banyak berbuat dosa. Bukan Husain Habibu. Husain Habibu itu cuma penamaan. Ketika kamu cari, mana Husain Habibu? Tidak ada. Ini mulut, ini hidung, ini mata, ini telinga. Maka banyak kita beristighfar dan membaca doa-doa kepada diri kita, kepada masyarakat kita. Lebih baik kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Kita doakan seluruh umat Muhammad. Dan ketika kita berdoa, sama seperti kita didoakan oleh orang lain, termasuk doa-doa dari miliaran orang yang kita doakan, itu akan kembali kepada kita, para pemirsa dan ibu-ibu sekalian. Kalau tidak mampu, kita baca selawat. Bisa selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang disebut dengan ratunya selawat, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaika ya Muhammad. Bisa diamalkan ini. Bahkan kalau kita baca selawat untuk memperkaya diri, ada namanya asyhadatun nukut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau terlalu panjang pakai selawat Jibril. Atau kita membaca yang disebut dengan bagiatus sholihah, yaitu zikirnya para malaikat. Subhanallah, Masya Allah. walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ditambahkan oleh Rasulullah, kunzu min furudil jannah, harta karunia surga, la haula wala quwata illa billah alil azim. Kemudian Ibu Fatma, ini teman saya, Ustazah Fatma. Iya. Memang orang-orang tua kita, apalagi kita Tokaili. Tokaili totua tanggaulu nanguli, bulan Muharram hina pane. Padahal yang sebenarnya itu pemakna yang salah. Di bulan Muharram ini sebenarnya adalah bulan di mana dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena kita Tokaili sudah terlanjur. Kita Tokaili nade ya, nemo monturori luna mabisu. Nemo monturori vamba argantira inuseta. Nemohi nopali. Bahkan tidak ada orang yang kawin di bulan Muharram. Orang hindari itu. Padahal apa yang disampaikan oleh Rasulullah di bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita berbuat yang tidak baik. Di bulan Muharram ini Allah melipat gandakan seluruh amalan-amalan kita. Seperti Allah melipat gandakan seluruh kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Kalau kita berbuat salah di bulan Muharram, itu juga dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Maka banyaklah kita melakukan yang terbaik, dan tentunya terbaik untuk diri kita, terbaik untuk masyarakat kita, terbaik untuk keluarga kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memberikan kelonggaran, artinya membantu saudaranya, membantu tetangganya, membantu orang tuanya di bulan Muharram ini, insya Allah akan diluaskan oleh Allah rezekinya. Maka dari apa yang berlaku di masyarakat kita, kita Tokaili, seperti yang disampaikan saya, campur-campur di bahasa kayak ini, dipahami? Iya. Apa kita Tokaili? Isema melakukan kegiatan, melakukan amalan, membantu keluarganya, membantu saudaranya, memberi nafkah saudaranya. Bahkan sekarang ini orang-orang yang kadang-kala tidak hormati kedua orang tuanya. Orang tua itu ladang surga kita. Bantu seperti ibu-ibu yang belanja di pasar, beli baju, beli jilbab, niatkan kepada kedua orang tua. Sekolahkan anakmu, bantu tetangga, beri kelonggaran kepada mereka. Insya Allah kita akan dilonggarkan oleh Allah sepanjang masa. Masya Allah. Kemudian ada pertanyaan dari... Ya, baik dari Ibu Fitri Ibu Talise ini Fitri. tentang kebanyakan kalau bulan Muharram beli yang baru-baru ini Pak Kiai. Seperti apa ini Pak Memang Kiai? benar. Dan ini diikuti oleh orang-orang kita di Tanah Kaili ini. Kita beli baju baru, kita beli perabot-perabot rumah. Kita beli, semuanya bermakna sebenarnya adalah untuk dipakai oleh orang lain. Kalau kita membeli belanga, apa bahasa lo, kura. Membeli kura, dimasakkan kepada suami, maka kura ini itu akan membuahkan pahala bagi kita. Dan kepada kita kaum yang berbuat baik, memberikan semua perabot-perabot rumah. Kita beli bantal, kita beli tempat tidur, kita beli peralatan-peralatan rumah tangga kita. Kita beli semua, niatkan untuk diri kita dan niatkan untuk orang lain. Kita beli beras, bahkan orang tua kita dulu membeli beras 1 karung, diberi makan kepada keluarga, kepada saudara-saudara, tetangga. Nemu masih dengar roke, paitai bol tundu. Iya. Jangan terlalu orang Bugis bilang maceti. Orang Kaili bilang sidang garoke. Iya. Karena apa? Itu tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Jangan kita makan enak tetangga kita. Kita nantunu bau gara. Iya. Kita bakar ikan asin. Itu berpengaruh untuk tetangga kita. Kita enak tapi mereka menderita. Ya karena harumnya Pak Kiai. Harumnya Ya, itu. Pak Kiai. Iya. Orang di sana mengidam ingin makan ikan asin.
Kita bakar ikan asin, tapi kita tidak berikan. Dia minta kita tidak kasih. Bahkan ada orang kelornya yang ditanam di sini, tapi diminta oleh tetangga tidak dikasih. Jangan kita bakhil. Maka di bulan Muharram seperti yang tadi, kita beli semua, kita niatkan kalau orang tua kita sudah tidak ada, kita niatkan kita niatkan kepada kedua orang tua kita. Komyu ibu-ibu yang belanja di pasar, beli jilbab, beli baju, beli sarung, beli apa saja. Niatkan untuk ibu-ibu kita. Semasih kita pakai untuk beribadah, itu pahalanya akan disampaikan kepada almarhumah ibu kita yang telah meninggal. Maka ini banyak sekali di bulan Muharram ini. Mari kita introspeksi diri. Kita mulai dengan pengetahuan baru kita, knowledge kita. Bagaimana knowledge kita, pengetahuan kita arahkan bahwa di bulan Muharram ini, bulan seperti Ibu Fatma sampaikan, Ustazah Fatma tadi sampaikan, itu pengaruhnya di masyarakat Kaili banyak kejadian-kejadian. Itu adalah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menuliskan, Allah telah mencatat takdir kita. Apa yang terjadi 50 tahun sebelum dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya wajah begini ini, saya punya wajah begini, ini takdir saya. Komyu punya wajah yang cantik, takdirnya Komyu. Oleh karena itu orang cantik jangan menghina orang jelek. Untung ada orang jelek. Kalau tidak ada orang jelek, mana orang tahu Komyu itu cantik. Ya, Masya Allah. Jangan Komyu yang tinggi hina orang pendek. Ini takdirnya yang pendek. Kalau tidak ada orang pendek, mana orang tahu Komyu orang tinggi. Komyu yang putih kulit, jangan hina orang yang hitam. Untung ada orang hitam. Kalau tidak ada orang hitam, mana orang tahu Komyu putih. Maka ini takdir kita. Oleh karena itu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, juga takdir telah ditetapkan pada bulan Muharram. Komyu akan begini, dunia akan begini, dan semua tidak akan jatuh hujan dari langit tanpa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Pak Kiai, tetapi kita ikuti jeda berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Makna Bulan Muharram Tahun Baru Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Hussein Habibu MHI yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sebelum kita ke penelpon saya persilakan lagi dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Anissa Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat. Silakan Bu. Silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Oktavianti. Yang mau saya tanyakan di sini Pak Ustadz, 10 Muharram ini keistimewaan dari 10 Muharram gitu. Karena kan selama ini yang selalu diagung-agungkan itu cuma peringatan 1 Muharram, kemudian 10 Muharram. Yang juga dikaitkan sebenarnya sudah terwakilkan tadi dari Ibu Haji terkait dengan beberapa kepercayaan masyarakat kita. Apakah itu mitos atau apa begitu yang harus berbelanja, kemudian harus melakukan apalah kayak gitu kegiatan-kegiatan yang harus buat makanan yang manis-manis ya Bu ya kadang-kadang kayak gitu. Harus buat kue 7 macam ya, yang 7 kadang-kadang warna 7 rupa ya. Ya. Seperti itu. Apakah itu masih termasuk dalam kategori tradisi atau apa begitu? Apakah agama membenarkan itu atau bagaimana? Seperti itu. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya baik. Ya baik, terima kasih Ibu Yeni dari Majelis Taklim Anissa. Satu orang lagi.
Dari Majelis Taklim Anissa, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masyita dari Majelis Taklim Anissa. Ingin bertanya Ustadz, di zaman sekarang ini, di tahun baru Hijriah, kira-kira hal-hal apa saja yang harus kita hijrahkan? Mungkin itu saja yang dapat ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Masita. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema makna bulan Muharram tahun baru Islam. Ya baik Pak Kiai, sebelum ke penelpon mungkin kita jawab dulu Pak Kiai pertanyaan dari Ibu Yeni tentang ada 1 Muharram, 10 Muharram, kemudian ada keistimewaannya. Apakah ini Pak Kiai berkaitan dengan mitos-mitos berbelanja ini Pak Kiai? Apakah Islam membenarkan tradisi ini? Tafadhol Pak Kiai. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita di 10 Muharram, biasa orang-orang tua kita ada mandi Asyura. Iya. Orang kita rame-rame mandi di laut untuk membersihkan diri kita. Yang kaitannya tadi dengan hijrah. Kita menghijrahkan diri kita. Kalau kemarin mungkin kita sholat 2 kali 1 tahun. Iya. Maka di 1444 Hijriah ini kita harus 5 kali sehari semalam. Kalau kemarin kita berbohong 20 kali, maka hari ini coba berbohong 1 kali. Atau kalau bisa tidak usah berbohong. Dikurangi Pak Kiai ya, Dikurangi. Masya Allah. Kalau kemarin kita terlalu cerewet, maka coba di 1444 Hijriah kita hilangkan kecerewetan kita. Kalau kemarin kita sering membicarakan keaiban orang lain, maka hari ini kita hilangkan karena itu semua dosa besar. Kalau kemarin kita terlalu bahil, tidak pernah memperhatikan tetangga orang lain, apalagi keluarga kita, maka coba kita hilangkan karena sifat-sifat itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harus lakukan? Ini keistimewaan Asyura, hari yang ke-10, di mana kejadian-kejadian besar yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Firaun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Isa dilahirkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Nabi Ibrahim diselamatkan dari panasnya api Raja Namrud pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh disejajarkan perahunya di Bukit Zuhdi pada tanggal 10 Muharram. Maka ini kejadian-kejadian yang dilakukan, yang dipercontohkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, itu diwariskan kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, berpuasa pada 10 Asyura itu diibaratkan sama dengan amalan 10.000 malaikat. Kenapa kita harus memberikan terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintai apa yang ada di bumi, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicintai oleh malaikat Allah. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada manusia, kita cinta kepada makhluk Allah, kita cinta terhadap lingkungan kita. Bahkan para waliullah, ada seorang waliullah yang pernah saya kunjungi kuburnya, yaitu Habib Saleh Tanggul di Tanggul. Pekerjaannya tiap hari memberi makan semut, nompakannya soyo. Bayangkan dia setiap hari mengambil 1 sendok gula pasir, dia niatkan untuk memberi makan semut. Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Kalau ada semut di rumah, ambil baygon. Disemprot Pak Kiai. Disemprot Pak Kiai. Sedangkan makhluk Allah, mereka itu, makhluk-makhluk itu adalah ciptaan Allah. Mereka punya nyawa. Dan apabila kita melakukan itu, karena kita masuk surga, jangan kita harap dari ibadah kita. Mungkin orang masuk surga karena memberi makan semut. Mungkin orang masuk surga karena memberi makan burung. Mungkin orang masuk surga karena baik sesama manusia.
Dan itu adalah jalan kita untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu coba kita wujudkan di 10 Muharram ini. Ane Maria Doi, kalau ada uang, berikan sedikit sedekah. Jangan kita terlalu nasi nanggaroke, terlalu paypul bolotundu, maceti kata orang Bugis. Kalau ke masjid celengannya, diambil uang 100 cepat pulang. Diambil 50, yang keluar uang 100 rupiah. Begitu satu masjid kita celengan, dihitung oleh pegawai syara 1.250. Untuk apa? Dan inilah yang kita harus wujudkan, yang kita perlihatkan, yang kita amalkan untuk kalau kemarin belum, maka di bulan Muharram ini kita lakukan yang terbaik untuk diri kita. Kita bersedekah untuk orang lain, tapi biasnya kepada kita, karena sedekah kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah saya tambahkan, Rasulullah menyampaikan, sayati ala ummatiz zaman yuhibbunal hams wa yansunal hams. Akan terjadi nanti di akhir zaman, di mana manusia mencintai yang 5 dan melupakan yang 5. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansunal akhirah. Terlalu cinta pada dunia, lupa kepada akhirat. Padahal dunia di mana? 1 jengkal di atas kerongkongan kita. Yang kita makan kaledo, enaknya cuma di sini. Yang kita makan sate, enaknya cuma di sini. Kau punya hobi apa? Iya. Yang kita makan bakso, enaknya cuma di sini. Begitu dia masuk, itulah dunia. Besok pagi keluar di belakang, di toilet, itulah dunia. Dan kita kebanyakan mencari dunia, hubud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta pada dunia, lupa kepada kematian. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Terlalu cinta pada kehidupan, lupa kepada kematian. Kita ini semua adalah mengejar kematian. Kita datang di TVRI ini adalah mengikuti kematian. Kita pulang ke rumah mengikuti kematian. Kita ke pasar mengikuti kematian. Yang kita kejar ini adalah kematian. Kematian. Kalau Allah menyatakan pada pukul 6 sebentar, engkau akan dimatikan oleh Allah. Sekarang sudah pukul 4, tinggal 2 jam kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah terlalu mencintai kehidupan, karena kehidupan ini berakhir pada sebuah titik kulminasi yang disebut dengan kematian. Saya kira. Iya. Iya, baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema makna bulan Muharram tahun baru Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Hussein Habibu MHI yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah dan Imam Besar Masjid Baitur Rahim Pak Kiai ya. Baik, satu lagi penanya barangkali saya persilakan. Ya, silakan. Dari Masjid Taklim Anisa, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Haji Juhadi. Barangkali mau lenceng sedikit ini. Kebetulan kan kemarin kan Idul Adha. Iya. Jadi ada yang bilang jangan lagi puasa hari Sabtu. Sementara saya puasa. Ada telepon dia bilang sudah haram sudah. Saya bilang mana saya mau ambil ini. Jadi kebetulan ketemu di sini sama Ustaz. Jadi saya mau tanya. Apa haram itu saya berpuasa hari Sabtu, kemudian lebaran. Karena ada yang lebaran hari Sabtu dan ada lebaran hari Minggu. Hari Ahad, iya hari Minggu. Iya, hari Ahad. Hari Ahad, iya. iya. Barangkali begitu saja pertanyaan saya. Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, mungkin kita jawab dulu Pak Kiai dari Ibu Fatma ini. Iya. Ini kemarin kan ada 2 versi tentang sholat Idul Adha kita. Seperti ada yang puasa hari Sabtu, sehingga ada yang mungkin mereka saling nelpon Pak Kiai ini, tetangga dengan tetangga dan mengatakan, jangan puasa lagi sudah haram. Seperti apa fikinya Dan Pak Kiai? memang Tafadhol. terjadi pergumulan, terjadi perdebatan di antara kita. Tapi kita ikut kepada pemerintah. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau seandainya pemerintah salah, maka mereka yang berdosa. Kita ikut pemerintah. Dan ini hadis Rasulullah. Karena kenapa? Mereka itu menetapkan Idul Adha, Idul Fitri itu lewat ilmu pengetahuan.
lewat perhitungan. Tidak mungkin mereka menetapkan untuk menyalahkan seluruh umat. Karena bedanya antara jam yang ada di Mekah, jam 3 kita di Mekah, jam 9 di sini. Sehingga perhitungan-perhitungan ini membuahkan pergumulan perdebatan di antara ulama kita. Mereka menetapkan itu dan kita ikut pemerintah. Karena pemerintah itu adalah bagian dari apa yang kita harus taati. Jadi kalau seandainya kita berpuasa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita melakukan ibadah. Ibadah kita diterima atau tidak, bukan urusan kita, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya sering menyatakan kepada teman-teman penceramah, tidak usah kita memvonis orang komiu ente itu masuk neraka. Yang berhak memvonis kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sembahyanglah, berpuasalah. Persoalan diterima atau tidak itu persoalan Allah. Yang penting kita sudah melaksanakan. Lebih baik kita berjalan ada telapak kaki kita daripada tidak berjalan sama sekali, tidak ada telapak kaki kita. Kita berangkat dari kesalahan untuk menggapai kebenaran. Dan kebenaran tidak pernah tercipta bila kita tidak pernah melakukan kesalahan. Salah benar yang nilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Ibu Fatma ini tetangga saya. Iya, baik, terima kasih Pak Kiai. Iya. Baik Pak Kiai, kemudian kalau ada perbedaan seperti ini untuk menyikapinya agar kita tidak terpecah belah Pak Kiai, seperti apa? Sebenarnya kalau kita terjadi ini masalah furu'iyah, masalah hilafiyah ya, masalah hilaf, kedua-duanya benar. Tetapi bagi kita mengikuti Rasulullah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Semasih pemimpin kita pemimpin yang beriman, semasih pemimpin kita yang mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, semasih pemimpin kita bersama ulama, maka kita ikuti. Kalau pemimpin kita pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak pernah beribadah kepada Allah, pemimpin yang tidak sama dengan kita, maka kita harus berpikir apa manfaatnya untuk kita. Tetapi bagi kita bangsa Indonesia, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah manfaatnya sangat besar untuk rakyat dan umat Islam di Indonesia. Iya, baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik Pak Kiai, mungkin karena kita mengingat barangkali durasi waktu Pak Kiai, mungkin Pak Kiai bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan. Tafadhol Pak Kiai. Oleh karena itu kepada kita sekalian, seluruh umat Islam, baik yang di Kota Palu, di Sulawesi Tengah maupun di Indonesia, marilah kita bersama-sama menjadikan momentum bulan Muharram ini sebagai bulan untuk menuliskan lembaran baru, amalan baru, dan kita berani untuk berhijrah. Kalau kemarin kita belum melakukan kebaikan, maka marilah kita berbondong-bondong di bulan Muharram di tahun Hijriah 1444 Hijriah, kita lakukan yang terbaik untuk diri kita. Perputaran waktu, detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Umur kita semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana kita manusia? Perjalanan kita adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lakukan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Dunia ini adalah tempat kita bermain sandiwara. Dunia ini adalah sementara, tempat yang kekal adalah akhirat. Maka untuk itu hari ini kita berada di sini dan insya Allah setelah kita kembali dari sini, mari kita melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk bangsa kita, yang terbaik sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini saya secara pribadi menyampaikan turut berbelasungkawa Pak Kiai, atas meninggalnya sahabat saya Bapak Ayub Balasira, yang sebenarnya saya mau ke sana tapi berada di sini, maka kita doakan bersama. Beliau juga adalah aktivis di TVRI ini
dan kita tahu bersama beliau adalah orang baik, dan untuk itu atas nama pribadi dan keluarga dan kita semua pengajian An-Nisa menyampaikan turut berduka cita dan kita menyampaikan suratul Fatihah untuk beliau, Ya, baik Pak Kiai. Ya, termasuk kepala TVRI, ya, Bapak almarhum Prasojo Esos. Kita bacakan suratul Fatihah untuk mereka berdua. Mudah-mudahan mereka meninggal dunia dalam pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diterima oleh Allah. Amin. Diterima oleh malaikat Allah. Amin ya yang Allah. sebuah ungkapan naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Amin. Al-Fatihah. 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 Amin. Walhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Kiai atas doanya kepada almarhum dari Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Bapak almarhum Prasojo Esos dan Bapak Haji Ayub Balasira Om Kota. Terima kasih Pak Kiai. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Kiai sudah menyampaikan bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Maka dari itu kita persiapkan amal ibadah kita di bulan Muharram, dan juga Pak Kiai menyampaikan bahwa siapkanlah amal-amal terbaik kita di bulan Muharram, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Hussein Habibu MHI. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir. Kapan-kapan lagi bisa kami undang Pak Kiai. Insya Allah terima kasih. Syukron Pak Kiai. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nisa Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat. Terima kasih Ibu. Ya, insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Ibu. Terima kasih. Syukron. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.